Kakek. Dulu, dengan satu tangan teknik jarum yang luar biasa berkelana di dunia persilatan, semua orang takut mendengar namamu. Siapapun yang melihatmu akan memanggilmu sebagai Putra Dwi. Tapi sekarang, di generasi kami, aku tidak bisa mewarisi teknik jarummu. Tidak bisa melindungi warisan 100 tahun gerbang hantu. Bahkan cucu yang paling kusayangi aku pun aku tidak bisa melindungi. Aku pantas mati. Tidak berguna, anak buah. Kamu libur berapa hari? Aku akan turun ke dunia sebentar. Selamat jalan, Tabib Agung. Berisik. Putra Arif? Putra Arif, kamu sudah bangun? Kakek, aku punya cara. Kalau tidak bisa, aku akan mencari Wijaya Budi. Tidak berguna, hanya jika Putra Dwi muncul, baru bisa membantu keluarga Lin. Bangsat tua. Sudah 3 hari sudah sadar? Serahkan teknik jarum sakti gerbang hantu hutangmu pada kami. Akan dihapuskan. Tuan Harimau, kalau aku bisa tidak akan jatuh ke keadaan ini. Tolong, beri aku tenggat beberapa hari lagi. Berarti tidak ada negosiasi. Hancurkan. Jangan hancurkan, Jangan. Tuan Harimau, jangan hancurkan. Kakek. Kakek, Pergi. kakek. Berhenti. Cantik. Cantik. Hari ini kau akan melunasi hutang. Jangan sentuh aku. Tuan Harimau, tolong, lepaskan cucuku. Pergi bangsa tua. Kakek, Kemarilah, cantik, mari biar aku cium. lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Putra Dwi, jika rohmu di surga, cepat selamatkan kami. Cucu yang tidak berbakti ini. Putra Dwi. Kakek, Siapa sialan? Arif, kamu sudah bangun? Sialan bocah kurang ajar. Berani-beraninya menusuk saudara gua dengan jarum. Gua pasti akan menghajarmu. Arif, lari. Melihat Putra Dwi tidak bersujud? Berani lagi bicara tidak sopan? Kamu. Langkah semesta hampa milik Putra Dwi. Dasar tidak berguna. Pulang dan bilang pada tuanmu, siap-siap bersihkan diri. Tunggu aku untuk membersihkan markas kalian. Enyahlah. Arif, bagaimana kamu bisa... Jarum sakti gerbang hantu, Arif. Kapan kamu belajar jarum sakti gerbang hantu itu? Dasar anak nakal, berlutut. Kakek. Arif, bagaimana kau bicara pada kakek? Kakek, bangun. Dulu saat aku masih hidup, gerbang hantu begitu berwibawa. Tapi tak kusangka, dari sarang burung phoenix menetas ayam kampung. Benar-benar generasi demi generasi semakin buruk.
Kasihan cicitku yang kecil. Bibit yang sangat langka. Kak, kamu... Bahkan bicara saja tidak lancar. Untuk apa aku punya anak nakal sepertimu? Arif, kakek. Joko mengaku salah. Kakek! Kakek putra Joko tidak berbakti mengganggu istirahat kakek aku. Aku tidak berguna. Dasar memalukan aku Putra Dwi. Bagaimana bisa melahirkan kalian semua yang bodoh dan tidak berguna? Putra Dwi. Putra Arif, apa kamu kerasukan? Kakek, putra Joko bodoh tidak mampu mewarisi ilmu akupunkturmu dan membuatmu kembali ke dunia untuk mengurus masalah-masalah ini. Semua karena cucumu ini tidak berguna. Kumohon selamatkan gerbang hantu kami. Kakek, kalian semua kerasukan. Mengandalkan kalian yang bodoh, gerbang hantu sudah hancur. Sekarang, aku meminjam tubuh Cicit untuk turun ke dunia. Untuk membangun kembali gerbang hantu. Jadi begitu gerbang hantu terselamatkan. Oh ya. Ini Putra Sari meskipun perempuan tapi bakatnya selalu di atas rata-rata. Jika dia bisa ikut denganmu melayanimu, dia bisa belajar sedikit. Bagus. Apa yang bagus? Bakatnya bagus, gadis kecil. Mulai sekarang, belajarlah dengan baik dari nenek moyang. Dengan keterampilan kamu, tidak akan mudah diintimidasi. Putra Sari cepat berterima kasih pada nenek moyang. Cepat. Sudahlah. Dasar tidak tahu diri, cepat siapkan makanan. Maaf kakek pasti lapar ya. Aku akan segera pergi. Hei kakek. Semua makanan mewah bawa ke sini. Lobak goreng, lobak acar bakso, lobak tumis lobak. Kenapa semua lobak? Lobak itu bagus, lobak sangat bergizi. Kamu menyuruhku makan ini? Hei kakek, aku juga ingin memberimu makanan enak, tapi aku tidak bisa. Untuk mengobati Putra Arif ini menghabiskan semua tabungan dan menjual harta, sekarang banyak hutang. Jadi kali ini mohon maaf kakek harus bersabar. Dulu aku sendirian mengelilingi dunia. Kemanapun pergi, selalu ramai semua orang keluar kereta kuda mewah emas dan perhiasan berbaris untuk diberikan padaku. Ya. Sekarang kamu menyuruhku makan lobak. Cih, aku tidak mau makan. Kakek mau kemana? Keluar gunung. Keluar gunung. Ini yang kamu bilang cara cari uang, ini kelihatannya bagaimana kok kayak penipu jalanan? Yang nggak punya kemampuan itu penipu. Yang seperti aku ini ahli asli. Mereka akan berlutut dan panggil aku penyembuh ajaib. Kalau kamu praktek di rumah sakit, mungkin bisa menipu beberapa orang. Tapi di tempat ini, kakek benar-benar sudah linglung, malah suruh aku ikut main-main denganmu. Tenang nona orang zaman sekarang. Mana mungkin tidak punya penyakit? Lihat, orangnya datang.
Dari mana datangnya pengemis cilik? Sayang sekali gendut ini tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Anak nakal kamu. Berani-beraninya kamu mengutuk gue? Dokter Dewa turun ke dunia. Sepertinya kamu bosan hidup. Siapa saja yang bisa kau tipu? Kau berani tipu kakek Hartono. Kamu tahu siapa aku? Mana orang tuamu? Sekecil ini sudah jadi penipu, nggak malu. Maaf ya adikku kemarin demam sampai otaknya rusak. Dia ngomong ngaco, jangan marah ya. Demi si cantik. Gue hari ini lepasin kamu. Anak nakal. Ngomongnya hati-hati ya. Aku Hartono Gede dari Tambang Batu Gunung Seribu. Apa aku punya kehormatan? Ajak si cantik makan? Bang Gede. Pergi. Aku nggak peduli siapa kamu. Dewa Maut menyuruhmu mati jam 3 malam, pasti tidak akan menunggumu sampai jam 5. Gendut, kamu pasti mati. Anak nakal mau terus ya? Kalau hari ini aku tidak mengajarimu nama kuku balik. Garis hitam di lengan kirimu. Sudah sampai ke ketiak kan? Racun panas begitu memasuki tubuh garis hitam mencapai pembuluh jantung. Pada saat itu bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Omong kosong. Gua habiskan 2 juta mengundang pemimpin aliran Tian Yimen Wijaya Rizky sudah memeriksa denyut nadi saya. Beliau bilang ini hanya penyumbatan dingin biasa. Minum 3 obat akan sembuh. Bajingan itu dokter palsu. Dia belajar sedikit ilmu dasar dari saya. Berani membuka aliran sendiri, menipu dan membohongi orang. Tian Yimen adalah keluarga pengobatan paling terkenal di kota laut. Berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh harta mereka hanya untuk mendapatkan satu resep dari pemimpin aliran Wijaya. Dasar bocah. Berani menghinanya? Kamu berani menyebut Wijaya Rizky sebagai dokter palsu. Itu berarti menghina aku. Dia itu bodoh sekali. Dasar bocah kecil. Menurutku kamu benar-benar sudah bosan hidup ya? Putra Arif, apa yang kamu omongkan? Tuan Hartono adikku ini otaknya rusak. Jangan diambil hati lepasan kami berdua. Akhir-akhir ini, apakah kamu merasa anggota badan lemas? Jantung berdebar kencang, organ dalam terasa panas dan tidak tahan. Semangat ada, tapi tenaga tidak cukup. Apa yang saya katakan benar kan? Gendut. Semua benar. Ini tandanya racun sudah masuk ke paru-paru. Saat racun mencapai jantung, kau akan mati. Apa aku masih bisa selamat? Kau beruntung. Di dunia ini, hanya satu orang yang bisa menyelamatkanmu. Orang itu adalah aku. Jarum sakti gerbang hantu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang dan membalikkan takdir. Satu tusukan gerbang hantu terkunci. Satu tusukan bangkit tentukan hidup dan mati. Cukup, sudah. Kalau terus ketahuan. Dasar pembohong cilik. Lidahmu memang lincah. Kalian berdua, satu pamer kecantikan, satu pura-pura misterius. Apa kau pikir aku Bang Gede, bodoh dan mudah dibodohi? Kenapa kau berlutut? Ada apa ini, Tuan Kecil? Bukan. Dewa Kecil. Bukan. Tuanku. Aku mohon. Selamatkan aku. Pria 30 masih muda. Aku belum mau mati. Selamatkan aku. Aku punya uang, banyak uang. Berapapun kau minta, aku beri. Ada apa ini? Bukankah mereka penipu? Kau bertemu denganku adalah takdir. Mana mungkin aku membiarkanmu mati? Ku beri diskon. 1 juta. Kau pikir ini perampokan? 1 juta. Itu terlalu gila. Bang Gede, anak ini jelas menipumu. Jangan percaya dia. Jangan tertipu, apa tidak terlalu banyak? 1 juta? Tidak banyak. Asal bisa menyelamatkan nyawaku, ini sepadan. Halsak. 100 juta. Apa? 100 juta? 100 juta? Kamu pikir Bang Hartono ini ATM ya? Pemimpin aliran Tianyi kunjungan sekali cuma 2 juta Bang Hartono. Kamu percaya omongan ngaco si penipu cilik ini? Ketua Wijaya sudah bilang, kamu cuma sakit ringan, jangan percaya dia ya.
100 juta gila banget sih. Dik, udah. Cukup 100 juta cukup buat orang tuamu dihukum seumur hidup. Iya. Aku pikir-pikir dulu. Umurmu tinggal 3 hari. Terserah. Aku nggak pernah maksa orang. Aku obati. Bahkan 100 juta pun, 1 miliar pun aku obati. Bang Hartono, kamu tahu diri. Dokter Cilik, tolong aku. Orang yang ingin aku selamatkan, bahkan Dewa Maut pun datang, nggak akan bisa merebutnya. Jarum sulam. Kamu pikir ini jahit baju? Arif, kalau salah bisa fatal. Jangan lihat apa yang aku pakai, tapi lihat bagaimana aku menggunakannya. Arif, Nak, perhatikan baik-baik, aku hanya akan mengajarimu sekali. Ada aliran energi berputar di dalam tubuhku. Betul. Bang Hartono, Ini nggak akan mati kena obati ya. Siapa tahu, nggak tahu. tangkap 2 penipu ini, bawa mereka. Kalau Bang Hartono ada apa-apa, aku minta kalian ganti nyawanya. Siap. Tunggu. Pinggangku nggak sakit lagi. Kepalaku juga nggak pusing. Badanku penuh tenaga. Kamu benar-benar penyembuh ajaib turun ke dunia. Ajaib. Ajaib astaga. Ini jarum suci gerbang hantu. Dia benar-benar sang nenek moyang. Pewaris muda. Ini dia anak itu, entah pakai senjata rahasia apa membuat semua saudara kita tumbang. Sekumpulan sampah. Bahkan seorang anak yang pura-pura sakti saja tidak bisa diatasi. Teknik jarumnya? Nggak dapat. Buat apa kamu? Ketua. Kakek. Para pecundang ini, bahkan beberapa orang tua, lemah, sakit dan cacat saja tidak bisa hadapi aku. Mereka hanya belalang setelah musim gugur. Gak akan bertahan lama. 3 hari lagi di konferensi pertukaran medis aku rebut Kota Laut Asosiasi Medis Tradisional gelar ketua umum. Saat itu semua sumber daya Kota Laut, semua milik keluarga kita. Teknik jarum suci gerbang hantu dan yang bernama Putra Sari si gadis kecil. Semua milikmu. Cucu mengerti. Putra Arif dan Putra Sari, kenapa belum pulang? Apa yang diributkan? Putra Dwi itu. Biasanya anak itu licik seperti monyet. Dia selalu yang merundung. Ayah, gerbang hantu merosot. Aku tahu kau cemas, tapi kau tidak bisa terus menyebut turunnya Putra Dwi di mulut. Putra Arif itu agak kerasukan. Dengar aku bilang ini. Tuan Putra Arif pelan-pelan, jangan sampai terbentur.
Kalian akhirnya pulang. Kakek, Kakek, kau sudah pulang? Kakek. Tuan Putra Arif, nama panggilannya saja begitu keren. Suatu saat, jika Tuan berkata sepatah, aku Hartono Gede pasti datang. Kita tidak kekurangan uang, apalagi masalah. mobilmu bagus. Mobil Tuan? Mobil Tuan. Orang gemuk ini jangan-jangan tertipu parah. Kakek makan sayur ini. Sayur ini sangat harum. Putra Dwi kemari makan ini. Ini baru disajikan, sangat wangi. Gadis kecil punya mata yang tajam. Mulai besok aku akan mengajarimu 13 jarum gerbang hantu. Terima kasih Putra Dwi. Selamat datang semuanya untuk posisi ketua asosiasi medis posisi ini. Masih harus bersaing secara adil. Kota laut kami adalah tempat kecil, sumber daya medis terbatas. Saya berharap bisa bersaing secara adil untuk menjadi ketua ini. Berkat dukungan semua, berkat dukungan semua. Pencuri tua ini. Dulu kakekku dengan baik hati menampungnya, mengajarinya ilmu pengobatan sebagai bekal hidup, tapi dia membalas budi dengan kejahatan, bahkan berusaha merebut teknik jarum tuan, merebut harta berharga gerbang hantu ini, 13 jarum gerbang hantu. Kau masih punya muka mengadu? Aku telah berkelana di dunia persilatan selama lebih dari 100 tahun. Kapan pernah mengalami perlakuan rendah seperti ini? 3 hari lagi, ikuti aku untuk menantang. Menyambut pemimpin aliran Wijaya. Tolong, pemimpin aliran Wijaya kumohon, selamatkan anakku. Hari penting seperti ini, kenapa orang seperti ini dibiarkan masuk? Dia sudah di sini berlutut selama sebulan. Bawahan sudah bilang padanya, tanpa biaya diagnosis 1 juta pemimpin aliran tidak akan sembarangan bertindak, tapi dia ngotot tidak mau pergi. Wijaya Rizki, anakku sudah tidak sadar semalaman. Semua rumah sakit sudah vonis mati, sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Mohon berbelas kasihan. Sisa hidupku aku rela menjadi budak untuk melayani Anda. Siapa saja sembarangan juga pantas. Kakekku turun tangan. Cepat pergi. Jangan kumohon. Telinga tuli ya. Miskin jangan berobat, pergi. Kumohon Wijaya Rizki. Wijaya Rizki, kumohon. Kau sendiri yang menerima hukuman. Baik, kumohon. Wijaya Rizki. Kalau lain kali kau masukkan pengemis macam ini, aku patahkan kakimu. Hati seorang dokter penuh belas kasih. Ingin jadi ketua umum asosiasi. Sampah seperti ini dia juga pantas? Siapa yang bisa selamatkan anakku? Dahi penuh. Rahang bulat. Keberuntungan bocah ini masih panjang. Ayo. Ibu-ibu. Sayang. Sayangku sudah sadar. Sayangku. Mulutmu lebih bau daripada kaki. Putra Dwi, kami tidak punya undangan. Bagaimana cara masuk? Tidak pernah ada aku Putra Dwi, pintu yang tidak bisa kumasuki. Pemimpin aliran Rizki datang. Selamat datang rekan-rekan sekalian. Wah, pemimpin aliran Rizki. 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 Pemimpin aliran Rizki.
Pemimpin aliran Rizky. Ketua Umum Rizky. Ketua Umum Rizky, mulai sekarang tolong bimbing saya. Ya, kami Kamar Dagang Obat Wilayah Utara mulai sekarang hanya mengikuti Anda, Ketua Umum Rizky, sebagai panutan. Juga kami Kamar Dagang Wilayah Selatan. Juga kami Kamar Dagang Wilayah Barat, Ketua Umum Rizky. Surat penunjukan belum turun. Apakah saya terpilih atau tidak masih belum diketahui. Siapa di seluruh negara Nusantara yang tidak tahu, Anda adalah penyelamat nyawa Komandan Pasukan Sutrisno. Anda adalah penyelamat nyawa seluruh dunia bisnis negara Nusantara. Siapa lagi yang pantas menjadi ketua umum selain Anda? Benar, ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Jika saya terpilih sebagai ketua umum, pasti akan memimpin rekan-rekan sekalian. Untuk mengangkat derajat pengobatan nasional. Bagus. Sangat bagus. Kakekku adalah dokter yang penuh welas asih. Asalkan niat baik Anda semua sudah disampaikan, pasti dia akan memperhatikan Anda semua. Ya. Mutiara malam dari Hainan mohon diterima. Juga dari saya. Bunga salju dari Gunung Es 1000 tahun. Mahal. Terem. Komandan Pasukan Sutrisno datang. Komandan Sutrisno. Perusahaan keluarga Sutrisno meliputi seluruh bisnis di negara Nusantara. Dunia bisnis negara Nusantara bisa stabil seperti sekarang. Itu semua berkat Komandan Sutrisno. Saya tidak pernah menyangka dalam hidup ini saya bisa bertemu dengan Komandan Sutrisno. Komandan datang maaf tidak menyambut dari jauh. Pemimpin Wijaya, jangan sungkan. Kamu adalah penyelamatku 3 tahun lalu. Jika bukan karena kamu bantuanmu yang tepat waktu, mungkin aku, Sutrisno Adi, tidak akan hidup lagi. Komandan orang baik pasti dilindungi. Apa yang saya lakukan hanyalah tugas saya. Penyakit lama Komandan adalah penyumbatan saluran paru akibat dahak and darah kental. Lalu menyebabkan kista di paru-paru semakin besar menekan pembuluh jantung. Hanya dengan ramuan herbal dikombinasikan dengan teknik akupunktur khas saya menghilangkannya secara perlahan. Tenanglah, Komandan saya pasti berusaha sekuat tenaga menyembuhkan Anda sepenuhnya. Saya sangat percaya pada kemampuan medis pemimpin Wijaya, sangat percaya. Pengobatan Tiongkok adalah pusaka negara Nusantara. Dengan Anda memimpin Kota Laut jabatan Ketua Asosiasi Medis, pasti bisa membuatnya lebih berkembang dan gemilang. Benar. Kemampuan medis pemimpin Wijaya Melampaui semua orang di sini. layak dan pantas. Saya umumkan. Kota Laut tahun ini Ketua Asosiasi Pengobatan adalah Pak Sutrisno. Komandan Pasukan Pak Sutrisno. Komandan Pasukan. Henti jantung. Jika tidak segera ditolong, mungkin mengancam jiwa. Mohon pemimpin aliran selamatkan Pak Sutrisno. Jangan panik. Ada aku, Wijaya Rizky. Di sini dia tidak apa-apa. Wijaya Budi, ambilkan. Jarum 13 gerbang hantu. Baik. Ini yang legendaris jarum 13 gerbang hantu. Pemimpin aliran Wijaya Rizky ini. Jangan panik. Sepertinya hanya satu cara terakhir. Dia sadar, Komandan sadar. Luar biasa. Wah, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, pantaskah pemimpin aliran Wijaya Rizky? Benar-benar tabib agung turun ke dunia. Jarum ajaib tak tertandingi.
Terima kasih pemimpin aliran atas pertolongan. Terima kasih pemimpin aliran atas pertolongan jiwa. Tidak perlu berterima kasih, hanya sedikit, tidak perlu disebut. Kami para tabib harus menyelamatkan jiwa tabib berhati mulia. Bagus tabib berhati mulia. Saya umumkan. Menunjuk Wijaya Rizky sebagai Ketua Asosiasi Medis Kota Samudra. Bagus. Dia juga pantas. Kau, sisa-sisa gerbang hantu, kau berani datang ke Tianyiguan membuat onar, kau punya nyali besar. Wijaya Rizky. Sudah lama tidak bertemu, kamu tidak berkembang sama sekali. Kamu adalah Putra Arif. Bagaimana tidak kenal melihat Putra Dwi kenapa tidak berlutut? Kakek, dia salah bagian. Bukankah di sampingmu masih kekurangan seorang asisten tabib? Nak, maukah kau mengikuti Putra Dwi? Saya mau. ini tidak mungkin. Putra Dwi? Tidak mungkin. Putra Dwi 60 tahun yang lalu sudah mati. Kau pasti dikirim oleh Putra Joko, kan? Bajingan kecil, aku belum mencarimu, kau datang sendiri. Hari ini adalah hari bahagia bagi gerbang langit kami. Kau malah datang mengganggu. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Serang. Tunggu. Pemimpin Wijaya. Siapa dua anak ini? Sisa-sisa gerbang hantu. Keturunan tabib palsu. Iya. Jangan hiraukan. Ya, usir saja. Gerbang hantu? Aku pernah mendengar ayahku membicarakannya. Saat kejayaan pengobatan di negara Nusantara, gerbang hantu menjadi yang terkemuka. Teknik akupunktur yang sangat luar biasa bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang, menggoncangkan zaman dulu dan sekarang. Sayang generasi penerus tidak kompeten, tidak mewarisi warisan pemimpin, memberi resep yang salah, membunuh pasien. Sejak itu jatuh terpuruk. Bukan seperti itu. Meskipun kakekku tidak ahli dalam pengobatan, tapi tidak pernah membunuh orang. Dialah yang mengincar teknik akupunktur gerbang hantu, menjebak kakekku, merebut harta berharga gerbang hantu kami. Kau adalah orang rendahan yang keji dan tak tahu malu. Ci, apa gerbang hantu itu sampah? Mana bisa dibandingkan dengan gerbang langit kami? Komandan, hanya kakak beradik ini setiap hari menipu di jalan, merusak reputasi pengobatan tradisional kami. Aku akan mengusir mereka sekarang, agar tidak mengotori mata Anda. Anak kecil, acara hari ini bukan main-main. Cepat pergi dari sini. Jika aku pergi, nyawamu akan habis. Kau yakin mau mengusirku? Diam. Berani tidak sopan kepada komandan, cari mati. Turunkan. Anak ini ternyata memiliki wibawa seperti ini. Coba katakan, bagaimana aku bisa habis? Pembuluh darahmu putus semua. Kamu hanya punya waktu 1/4 jam untuk hidup. 1/4 jam, anak kemarin sore. Berani-beraninya di depan komandan bicara sembarangan. Hari ini yang hadir semua dokter terkenal dari negara Nusantara. Jangan seenaknya di sini. Dia itu cuman penipu. Berani menipu komandan, kamu bosan hidup ya? Wajah kebiruan, napas pendek dan berbunyi. Itu kista paru-paru yang menekan pembuluh jantung. Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Menurutku dia cuman menguping dari luar. Lihat, dengar, tanya, raba. Sekali lihat langsung tahu. Kista kecil saja, tapi di tangan orang yang sengaja jadi parah. Hari ini kambuh semua. Kamu nyawamu habis. Sejak saya sakit, hanya satu dokter terkenal yang merawat. Orang yang sengaja itu, maksudmu pemimpin aliran Wijaya?
Anak kecil bicara, masa dipercaya kalau saya mau celakai komandan? Masih nunggu sampai sekarang? Iya, betul. Betul. Tadi pemimpin aliran menusuk jarum untuk menyadarkan komandan, kami lihat sendiri. Kamu bocah ada dendam apa kok fitnah pemimpin aliran? Saya fitnah dia pantas? Kisah kecil saja, dalam beberapa bulan membesar berkali-kali lipat. Naik roket pun nggak secepat itu. Mungkin dia minum obat kuat sembarangan yang memicu pertumbuhan. Omong kosong, resep yang saya berikan untuk komandan. Semua sesuai gejala, dan penyakit komandan semakin membaik hari ke hari, itu semua orang lihat. Lalu sekarang, kalau sudah membaik, kenapa di tengah jalan ganti resep? Bagaimana kamu tahu pemimpin aliran setengah tahun lalu ganti resep saya? Aroma obat di tubuhnya sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau ini pun nggak bisa bedakan, saya Putra Dwi tidak perlu berkecimpung di dunia ini. Menyesuaikan dosis berdasarkan perubahan gejala, mengganti komposisi obat itu hal yang wajar. Apa yang perlu diributkan? Menurut saya, kamu takut kalau dia sembuh lepas dari kendalimu. Sepertinya begitu. Memang, 3 tahun ini Wijaya Rizky merawat komandan. Mendapat banyak keuntungan. Lahan di selatan itu, 2 tambang di Bukit Utara, semua jatuh ke tangan Tianyi Men. Dan posisi ketua umum hari ini, bukankah semuanya dari Komandan Sutrisno hanya karena satu perintah? Iya. Ya, benar. Bagus. Ternyata kondisi komandan memburuk drastis. Kamu yang diam-diam melakukannya. Berhati busuk. 60 tahun telah berlalu, Wijaya Rizky. Kamu semakin jahat. Kenapa begini? Ternyata kebenarannya begini. Omong kosong, saya berobat selama 60 tahun, pasien yang saya tangani puluhan ribu. Mana mungkin saya melakukan perbuatan hina? Benar. Kakek saya adalah dokter nomor 1 di negara Nusantara. Kamu bocah ingusan, apa yang kamu tahu? Hei, itu juga benar. Anak sekecil itu masih hijau. Bagaimana bisa merawat orang sakit? Menurutku itu omong kosong. Dokter hebat. Hanyalah nama yang dipasarkan. Kamu hanya memiliki nama saja, kualitas tidak sebanding dengan posisi. Perempuan murahan, kamu tidak berhak bicara di sini. Cukup. Anak muda, kamu bilang tadi semua pembuluh darahku putus, lalu kenapa? Aku masih bisa hidup di sini berbicara denganmu. Komandan, mohon selidiki. Urat-urat putus, bahkan tidak bisa 1/4 jam. Apalagi 5 menit, tidak akan kuat. Komandan, diam. Kamu berani membunuh komandan. Kamu mau mati. Buka lebar-lebar mata kalian, lihat sendiri. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini kenapa sih ada apa? Sekarang tinggal 5 menit lagi. Nak, kamu bisa mengucapkan wasiat terakhirmu. Penjahat tua. Bicara. Sebenarnya racun apa yang kau berikan kepada Pak Sutrisno? Apa yang kau lakukan pada Pak Sutrisno? Bukan kamu. Katakan. Mana berani aku? Tadi saat Pak Sutrisno kambuh, kau juga ada di sana. Semua orang melihatnya. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Tentu saja, di antara semua orang di sini, kaulah yang paling tidak ingin dia mati. Lagi pula, kau belum duduk di posisi ketua umum itu. Pertama, gunakan jarum untuk menahan nyawanya. Setidaknya harus ada napas yang tersisa. Cukup sampai namamu diumumkan. Benarkan Wijaya Rizky? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan dengarkan anak kecil ini yang menghasut di sana. Kau harus tahu, di seluruh dunia ini, yang bisa menyelamatkan Pak Sutrisno hanya aku, Wijaya Rizky. Hanya aku, Wijaya Rizky. Omong besar. Dengan kemampuan recehmu, berani menyelamatkan dan mengobati orang? Diam. Jika ada apa-apa dengan Pak Sutrisno, kau harus bayar dengan nyawamu. Jadi, hari ini adalah hari kematianku. Belum tentu. Benar. Putra Arif memiliki ilmu medis yang luar biasa. Bahkan orang mati pun bisa dihidupkan kembali. Aku, Hartono Gede, adalah contoh nyata. Putra Arif, apakah menurutmu aku, Sutrisno Adi, masih bisa diselamatkan? Sebenarnya aku, Putra Dwi, datang untuk menonton.
Tapi kau ini menarik. Masih bisa diselamatkan. Kalau begitu nyawa Sutrisno Adi ini aku serahkan pada Putra Arif. Ambil kerucut es. Angkat ember air es itu siram dari kepala. Apa-apa? Kenapa masih muda sudah tuli? Menyiram kepala dengan air es, meski tidak sakit, bisa bikin sakit. Ya. Air dingin memang bisa memperlambat aliran darah. Tapi tidak bisa menyelamatkan pembuluh jantung yang putus. Prioritas utama adalah menjahit pembuluh darah. Itulah obat penyelamat. Pemimpin aliran Wijaya benar. Benar-benar. Komandan, anak muda ini secara tidak sengaja menebak gejala Anda. Anda tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda dengan main-main. Benar, Komandan. Pikiran lagi. Selalu orang lain yang memohon kepada saya untuk turun tangan. Belum ada orang yang berani meragukan kemampuan medis saya. Baiklah. Kalian tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Ayo pergi. Tuan muda, tunggu. Hidup mati sudah takdir. Saya bisa hidup sampai hari ini. Sudah dianggap beruntung kamu obati saja dengan percaya diri. Siram. Komandan. Komandan pasukan. Cepat, hentikan pendarahan. Kalau tidak ingin dia mati, jangan bergerak. Aku bunuh kau. Jangan sentuh dia. Semuanya sudah ditakdirkan. Jika aku kenapa-napa, maka kamulah yang akan menggantikan posisi komandan pasukan. Komandan pasukan. Komandan pasukan. Nak, kau dalam masalah besar. Ada jalan ke surga kau tak mau, pintu neraka terbuka kau malah masuk. Sinsin, bagaimana kalau kau jadi selingkuhanku? Sekarang. Berisik sekali seperti lalat. Pewaris muda. Mbah pantas. Baru belajar kungfu 3 hari, sudah berani pamer di depan ahlinya. Cari mati. Wijaya Rizky. Kenapa kau masih tidak bisa sabar? Ayo cepat, tangkap pembunuh komandan pasukan ini. Siapa bilang dia sudah mati? Dia masih hidup. Komandan pasukan tidak mati. Komandan pasukan tidak mati. Itu nanah dari Kista. Ini mana mungkin? Kista itu menekan jantung hingga berubah bentuk. Kerucut es ditusukkan, mana mungkin tidak melukai jantung. Anak kecil, cepat katakan bagaimana caranya. Menyiram kepala dengan air dingin bukan untuk memperlambat aliran darahnya, melainkan memaksanya menggigil. Menggigil? Menggigil? Saat seseorang menggigil, jantungnya akan terangkat ke atas. Saat itulah tusukan cepat masuk ke rongga, sehingga bisa menghindari jantung. Wah, ajaib. Ternyata ada metode pengobatan seperti ini. Benar-benar membuka mataku. Anak jenius, sungguh anak jenius. Hanya trik anak-anak. Apa yang perlu diributkan? Nanah sudah dikeluarkan lalu, pembuluh jantung putus. Jika tidak segera ditangani, akibatnya tetap mati. Kakekku benar. Kau begitu hebat, kenapa kau tidak menyambung pembuluhnya? Nah, kau lagi-lagi terburu-buru. Pelajaran dari gurumu ini harus diikuti satu persatu. Mohon Putra Arif. Selamat Anda, Komandan Pasukan. Kami mohon Putra Arif mengobati komandan pasukan.
Tenang, aku di sini. Dia tidak akan mati. Nanahnya sudah keluar semua. Benarkah? Nanahnya sudah keluar semua. Berhasil. Wijaya Rizky, Putra Dwi akan memberimu pelajaran lagi. Anak ajaib sungguh. Jarum Dewa Gerbang Hantu jurus pertama, namanya menyambung nadi. Bahkan jarum Dewa Gerbang Hantu tidak hilang. Tanpa latihan puluhan tahun, apalagi satu jurus, setengah jurus pun kau tak akan bisa. Meskipun kau berbakat luar biasa, reinkarnasi anak ajaib, ingin belajar jarum Dewa Gerbang Hantu. Itu benar-benar mustahil. Bodoh yang sok pintar. Tepat tinggal 1 menit lagi. Bangkit. Astaga, apa mataku tidak salah? Jarumnya bergerak sendiri. Masih bisa bergerak. Benar-benar masih bergerak. Jarum Dewa Gerbang. Luar biasa, luar biasa. Sungguh luar biasa. Pantas saja dia Putra Dwi. Jarum terbang masuk ke pembuluh. Titik pendaratan membentuk formasi. Itulah teknik khas Putra Dwi. Tidak ada orang kedua di dunia ini. Anak ini belum berusia 10 tahun. Mungkinkah benar-benar milik Putra Dwi? Kerasukan arwah. Jika dia benar-benar Putra Dwi, aku merebut teknik jarumnya, menyakiti keturunannya. Dia pasti akan membuatku menderita lebih dari mati. Kakek, apakah ini benar-benar jarum Dewa Gerbang Hantu? Luar biasa. Benar. Inilah jarum Dewa Gerbang Hantu. Alasan gerbang hantu disebut gerbang hantu adalah karena Putra Dwi teknik jarum ciptaannya sendiri. Membuat roh pun mundur ketakutan. Tapi dia menyembunyikan ilmunya. Tidak mau mengajarkan satu teknik pun padaku. Tenang saja kakek. Aku pasti akan mendapatkan teknik jarum itu. Hanya dengan kemampuanmu? Dia sadar, lihat. Nadi sudah tersambung. Ki sudah kembali. Nyawanya yang kecil ini bisa dibilang sudah selamat. Aku hidup lagi. Hidup lagi 20-30 tahun tidak masalah. Masih muda, ilmu medisnya luar biasa, bisa dibilang teknik dewa. Jarum terbang menyambung nadi. Ternyata deskripsi dalam buku kuno dokter terkenal semuanya nyata. Hari ini beruntung bisa melihatnya. Mati pun pantas. 70 tahun latihan keras. Kalah dengan lambaian tangan anak kecil jarum Dewa Gerbang Hantu. Aku pasti mendapatkannya. Tidak menyangka. Negara Nusantara ternyata memiliki orang seperti ini. Dan masih anak-anak di bawah 10 tahun. Hari ini aku Sutrisno Adi. Mata terbuka lebar Sutrisno Adi. Berterima kasih kepada Tuan Muda atas pertolongan menyelamatkan nyawa. Terima kasih atas pertolongan menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Tidak perlu terima kasih. Berikan biaya pemeriksaan ya. Komandan. Tuan Muda, Komandan hari ini mengeluarkan darah sebanyak ini. Apakah perlu meresepkan obat untuk memulihkan tubuh? Kenapa belum cukup minum obat? Aku hampir lupa. Urusan percobaan pembunuhan Komandan belum selesai dihitung. Membunuh Komandan. Pengawal Cendemi menyembuhkan Komandan. Berapa banyak usaha yang aku curahkan hari ini tanpa bukti. Hanya dengan beberapa kata anak ini kau sudah menghukumku. Kalau begitu aku Wijaya Rizky tak ada kata lagi. Aku percaya pemimpin aliran Wijaya tidak akan mencelakaiku. Namun apakah posisi ketua umum bisa dijalani? Masih perlu dipertimbangkan. Komandan, dari segi pengalaman, kakekku yang paling senior. Dari segi ilmu medis, kakekku yang paling hebat. Kalau dia bukan ketua, siapa lagi? Hanya bocah kampungan yang belum dewasa ini? Aku juga berpikir begitu. Apa? Maksud komandan adalah membiarkan anak berusia 8 tahun menjadi ketua asosiasi medis kita. Ini bukan main-main, membiarkan anak kecil membimbing kita, nanti muka kita taruh mana di dunia pengobatan. Benar. Setuju ya.
Betul. Kalian para dokter terkenal. Ilmu medis masih kalah dengan seorang anak berusia 10 tahun. Pantaskah selama ini tingkat pengobatan negara Nusantara stagnan? Tidak tahu Tuan Muda, apakah Anda bersedia? Aku tidak bersedia. Tidak mau. Dia tidak mau. Dia ternyata tidak mau. Posisi ketua umum membuat kalian berebut. Di waktu ini, apakah bisa latihan lagi ilmu pengobatan sendiri? Benar kan Wijaya Rizky? Awas. Gue udah lama sabar sama lo. Hari ini kalau gue nggak robek mulut lo, gue ganti marga. Ada orang. Hidup setengah abad. Kalah paham sama anak kecil. Ya kan? Wijaya Rizky? Sutrisno Adi benar. Saya pulang nanti pasti, mendalami ilmu pengobatan. Barang sudah dapat. Pertunjukan sudah habis. Putra Dwi harus pulang, tidur cantik. Hampir lupa. Sebulan lagi, klinik gerbang hantu di kota. Buka kembali, harap kalian datang, biaya konsultasi diskon 20%. Kalau Wijaya Rizky, gerbang hantu merawatmu bertahun-tahun. Benar-benar nggak dapat uang sepeser pun. Pelihara anjing, bisa jaga rumah. Rugi banget, nggak akan kuberi diskon. Kamu. Ayo. Putra Arif, saya antar. Kenapa belum pernah dengar? Wijaya Rizky ternyata lulusan gerbang hantu. Soal ini, Wijaya Rizky, selama ini dirahasiakan. Mungkin ada yang aneh. Ikan mas bukan penghuni kolam. Saat badai datang berubah naga. Anak ini bukan orang biasa. Tinggal selangkah lagi, kakek bisa naik ke posisi ketua. Semuanya dihancurkan oleh bocah sialan itu. Siapa sangka bocah ini punya kemampuan seperti itu? Begitu berita keluar besok, Tian Yimen menjadi bahan tertawaan seluruh negara Nusantara. Bukankah karena kamu ini sampah? Sekeluarga tua, lemah sakit cacat tidak bisa dihadapi. Masih di sini cerewet. Pewaris muda, beri aku satu kesempatan lagi. Aku kumpulkan lebih banyak saudara. Pastikan mereka lenyap sama sekali. Memberimu satu kesempatan lagi. Aku sendiri yang pergi. Kakek, besok aku akan bawa orang sendiri ke sana. Mereka ingin buka usaha kan? Aku buat mereka berduka. Hanya tahu pukul dan bunuh? Kamu cuman begini kemampuanmu. Lalu bagaimana dong? Bukankah cuma buka usaha? Kalau begitu kami akan memberi mereka hadiah besar. Moral tidak mendekati Buddha. Tidak boleh menjadi dokter. Bakat tidak setara dewa. Tidak pantas menjadi dokter. Jalan ilmu pengobatan adalah dua kata, tekun dan tulus. Tekun dalam ilmu pengobatan, tulus dalam hati yang welas asih. Putra Sari patuh pada ajaran leluhur. Mulai besok aku akan mulai mengajarimu jarum sakti gerbang hantu. Prinsip pertama dari 13 jarum gerbang hantu harus stabil. Tidak hanya tangan harus stabil, tetapi juga hati harus stabil. Harus fokus sepenuhnya. Tidak terganggu oleh hal apapun dari luar. Putra Dwi sungguh tidak tahan lagi. Hati tidak tenang, tambah satu lagi. Seni jarum sangat halus, tangan stabil baru bisa mengalirkan ki ke meridian, hasilnya seketika terlihat.
Aku berhasil. Bagus, dibandingkan kakekmu yang tidak berguna itu jauh lebih hebat. Pinggang tua ini. Lalu langkah selanjutnya, apa yang harus aku latih? Tahap selanjutnya ketepatan. Prinsip kedua dari jarum 13 gerbang hantu adalah ketepatan. Yang dimaksud dengan ketepatan bukan hanya menguasai ketebalan kulit dan daging semata. Kuncinya adalah harus menangkap secara tepat. Titik penting aliran ki dan darah. Aku kena. Meskipun Putrasari seorang gadis, tetapi tekad yang kuat di dalam dirinya. Tidak kalah dengan anak laki-laki. Jika kamu memiliki tekad yang kuat itu, aku Putra Dwi tidak perlu turun ke dunia ini. Menyapu ini bagus. Dulu kakekku sering menghukumku menyapu. Aku berani bilang, tidak ada yang lebih bersih dari sapuanku. Putra Dwi, aku tidak berani. Jangan ragu saat menyerang. Tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Lihat apel itu, tusuklah. Jika muda tidak berusaha, tua akan menyesal. Kakek, aku berhasil menusuknya. Ingat, di antara ujung rambut adalah yin dan yang. Selisih sedikit, berbeda jauh. Yang kau pegang bukan jarum perak, melainkan nyawa. Juke. Ihai. Tian Sukuci Suehai Liangki. Bagus, lihat sendiri. Kena, aku kena semua Putra Dwi. Kalian lihat ini. Ahwa akhirnya bertelur. Ahwa. Maaf ya. Stabil dan tepat adalah dasar dari semua teknik akupunktur. Sedangkan kekuatan adalah inti dari jarum dewa gerbang hantu, esensi yang paling inti. Ahwa, aku minta maaf padamu. Tusuk. Kekuatan di bawah jarum bukan kekuatan mati, melainkan kekuatan tembus yang hidup. Pergelangan tangan turun, ayunkan pergelangan tangan, kekuatan dari dantian. Gadis ini pemahamannya cukup tinggi ya. Rajin bekerja, memang bibit unggul yang langka, berarti aku tidak salah lihat orang. Latihan kekuatan tantangannya terletak pada bagaimana menguasai tingkat yang tepat. Terlalu ringan tidak akan mempan, terlalu berat akan merusak energi vital. Harus seperti memutar benang sutra, mengarahkan tenaga itu tepat sasaran, menembus ke tempat penyakit. Bagus, inti dari 13 jarum gerbang hantu. Kamu sudah mempelajari semuanya. Penyakit berubah ribuan, pengobatan tidak ada aturan tetap. Di dunia ini banyak penyakit rumit yang belum pernah terlihat. Hanya memiliki keterampilan tidak cukup, juga harus memiliki banyak pengetahuan. Memahami hukum yin dan yang, menguasai sifat obat dan saling mempengaruhi, semua ini bergantung pada pengetahuan dan pemahamanmu. Putrasari mengerti. Hei Putra Dwi, Putrasari nak cepat tolong Ibu Kusuma. Cepat tolong Ibu Kusuma, Putra Dwi. Putrasari cepat tolong Ibu Kusuma. Nak, lihat dia ini. Ibu Kusuma mau melahirkan ya? Masih kuat di usia tua ya? Pohon tua berbunga lagi. Selamat, selamat. Ayo, aku sudah tua. Mana mungkin bisa seperti itu. Kalau masih bergosip, aku akan pecahkan gigi kalian. Ilmunya masih dangkal, masih harus berlatih. Pak, aku sudah bilang dari dulu, cepat antar ibu ke klinik surgawi. Klinik surgawi menangis dan meratap, harus datang ke tempat sialan ini menunda penyakitnya. Siapa yang bertanggung jawab?
Kuil gerbang hantu kami kecil tidak bisa menampung orang besar sepertimu. Pergi saja ke klinik surgawimu. Hati-hati, tidak usah diantar. Dengar-dengar mereka mengusir kita. Ayo cepat pergi. Anak Zhao, kalau benar-benar berbakti, kenapa tidak dari dulu membawanya ke kota untuk bersenang-senang? Sekarang pura-pura jadi anak berbakti. Itu dia putra Arif kecil. Sudah pernah mengobati komandan pasukan komandan saja memujinya. Dia reinkarnasi tabib dewa. Siapapun bisa membual hanya mengelabui kalian yang bodoh. Orang yang tidak pernah sekolah, apa bisa mengobati? Main masak-masakan. Kenapa bicara seperti itu? Aku bicara seperti ini, kenapa? Istriku. Jangan ribut lagi. Selain kata-kata putra kecil, aku tidak percaya siapapun. Pak, kau kerasukan. Kau percaya pada anak kecil, kau malah tidak percaya padaku. Putra kecil, cepat selamatkan istriku. Dia beberapa hari ini entah salah makan apa, perutnya seperti balon yang ditiup membesar. Aku mohon lihatlah, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Di perutnya ada cacing. Apa? Kamu pikir kamu sinar X ya? Lihat saja langsung tahu cacing apa yang tumbuh, cacing gelang atau cacing panjang. Berisik lagi, aku akan buat perutmu juga penuh cacing. Nona, catat baik-baik. Wajah pucat tapi tulang pipi merah, lidah pucat, selaput putih, akar tebal dan lengket, perut tegang seperti drum. Saat ditekan cekung lalu kembali, ini yang disebut perut kembung akibat parasit. Di dalam perutnya ini tidak kurang dari 1000 cacing gelang, bergulung menjadi gumpalan menyumbat usus. 1000? Ini ulang tahun cacing? Meskipun itu cacing, tidak mungkin perutnya buncit seperti ini. Kamu pikir aku bodoh? Diam. Keluarkan jarum perakmu, tusuk Zhongwan, Tianshu, Zusanli. Aku. Penyakit kecil begini masih perlu aku turun tangan. Kenapa tidak bisa menemukan titik akupuntur? Bukan. Aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan. Sepertinya tidak terlalu kembung lagi. Benarkah? Kamu jangan-jangan mati rasa karena sakit? Jangan sembarangan bicara. Nak Lin, kenapa masih kembung begini? Bagaimana kalau ditusuk lagi atau resepkan obat juga boleh? Aku menusuk 3 titik ini. Untuk mengurangi rasa sakitnya, penyakit ini tidak perlu tusuk jarum, juga tidak perlu minum obat. Lalu bagaimana? Betul masa pulang menunggu mati? Sederhana asal kamu tidak ingin operasi mengeluarkan cacing. Maka makanlah 1 keranjang buah prem merah. Pasti sembuh. Apa? Buah prem merah? Apa buah prem merah bisa menyembuhkan penyakit? Kalian ini benar-benar mengobati atau hanya bermain-main? Putra Dwi, kamu tidak bercanda kan? Ibu di perutnya ada cacing yang menggerombol. Hanya dengan buah prem merah bisa diobati? Kamu tidak percaya pada Putra Dwi? Pergi, ambilkan semangkuk cuka. Resepnya sudah saya siapkan. Mau makan atau tidak, terserah kamu. Wah, ya orang si utuh yang mau makan. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Kita makan. Aduh, terlalu asam. Aduh, saya tidak tahan. Asam itu benar. Cacing gelang kalau terkena asam jadi lemas. 1000 cacing ini harus ditambah dengan sekeranjang buah prem merah ini. Kia, ini tidak bisa diminum. Ini bukan main-main. Putra Arif adalah dokter sakti yang pernah mengobati komandan pasukan. Apa yang dia katakan, kami percaya. Minum. Resep dari dokter sakti pasti tidak salah. Gila. Ini sangat tidak enak. Saya tidak mau minum lagi. Minum. Jangan ada setetes pun yang tersisa. Baiklah, baik. Kurang ajar, saya bilang padamu. Kalau ibuku kenapa-kenapa, Yuan aku akan membuat keluarga Lin kalian. Rugi besar. Amati reaksinya. Ada serangga sebanyak ini? Astaga. Luar biasa. Baik, masalah selesai. Bu, bangun Bu. Bu,
Ya ampun, banyak serangga putih. Aduh, hilang. Semua hilang. Ya Tuhan, tak kusangka. Bargana, buah prem merah benar-benar bisa mengusir serangga? Keterampilan medis Putra Arif sangat hebat. Meski resep ini ajaib, ikuti petunjuk dokter dengan saksama. Jangan mencoba sendiri. Jika tidak tepat, bisa memperparah penyakit. Baik, mengerti. Terima kasih, Putra Arif. Keren. Benar-benar dokter hebat. Guru, bagaimana kau bisa berpikir menggunakan buah prem merah sebagai obat? Ini semua dari para leluhur yang diwariskan. Kitab kuno Risalah Demam mencatat buah prem merah memiliki khasiat menghangatkan organ dalam dan mengusir cacing. Dosis pastinya sepenuhnya dari generasi ke generasi. Dieksplorasi sendiri oleh tabib. Itu sangat menakjubkan. Setiap bahan obat, setiap takaran, semua berkaitan dengan nyawa pasien. Menurutku, segala sesuatu bisa dijadikan obat. Tapi, ada satu obat yang sama sekali tidak boleh disentuh. Obat apa? Serbuk pembakar hati. Serbuk pembakar hati obat apa ini? Ini adalah obat pereda nyeri yang cepat. Efek analgesik jangka pendeknya signifikan, tapi jika dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan efek samping yang serius. Ada obat seperti itu? Dulu di kalangan bangsawan dan pejabat sangat umum. Sekarang hampir tidak terlihat lagi. Serbuk pembakar hati sangat adiktif. Begitu terpapar, sisa hidupmu akan bergantung padanya untuk bertahan hidup. Ini benar-benar tidak bermoral. Ketamakan manusia tak terbatas. Sekarang ada orang yang demi uang, cara apapun mereka lakukan. Obat yang dipesan pelanggan, semuanya sudah siap. Sudah siap, 1000 porsi. Kita untung 50 juta. Pesanan berikutnya juga sudah diterima. Baik. Di luar suasana sedang tegang, hati-hati. Tenang saja, kakek. Besok hari apa? Aku lupa. Sepertinya, Festival Zongyuan. Juga gerbang hantu hari untuk kembali beraksi. Hadiah besar yang disiapkan untuk mereka? Apakah semuanya sudah siap? Tenang, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu mereka mulai beroperasi. Selamat ya. Ini semua adalah tanda kasih dari kami semua, jangan ditolak ya. Ya, terimalah, jangan ditolak. Terimalah. Oh tidak ditolak, tidak. Alami tanpa bahan berbahaya, bagus-bagus. Siapa ini? Apakah itu Hartono Gede? Putra Arif. Putra Arif. Aku datang. Selamat atas pembukaan klinik Anda. Ini hadiah untukmu. Hei, tidak seberapa. Hartono Gede, ini emas murni kan? Tentu saja. Ini khusus untuk dibuat untuk Putra Arif di hari bahagia ini. Aku, Hartono Gede, harus bersikap hebat. Emas murni? Pasti mahal ya? Iya. Ini Hartono Gede, ini pasti beratnya banyak gram ya? Tidak banyak, tidak hanya sekitar 100 kati. 100 kati? Mewah namun tetap bermakna. Aku suka plakat ini. Gantung saja di dalam. Siap, ayo kemari. Gerbang hantu akhirnya berdiri lagi. Kenapa menangis? Membangun fondasi itu mudah, tapi mempertahankannya sulit. Jika gerbang hantu bangkrut lagi karenamu, aku akan minta Raja Neraka menambah umurmu. 500 tahun lagi membuatmu setiap hari makan dedak dan sayur. Kakek, kamu terlalu bersemangat ini. Lain kali, ubah. Tenanglah Putra Dwi. Aku akan berlatih dengan tekun nanti. Untuk mengembangkan gerbang hantu. Dasar pengkhianat, berani-beraninya kamu datang. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu.
Kenapa masih potongan rambut itu? Menyimpannya. Sampai kamu mati. Bagaimana tidak bertemu sehari seperti 3 tahun pagi-pagi sudah buru-buru datang memberi salam kepada Putra Dwi ya? Dasar bajingan kecil, tutup mulutmu yang kotor hari ini. Sutrisno Adi tidak ada. Tidak ada yang bisa melindungimu. Aku bisa dalam sekejap menghancurkanmu. Percaya? Mulut anak-anak tak berdosa. Kenapa kamu masih seperti anak kecil mempermasalahkannya? Dendam masa lalu. Hari ini kita kesampingkan dulu. Hari ini aku datang untuk memberi kalian hadiah. Jam. Ini bukan untuk memberi selamat, ini untuk merusak acara. Wijaya Rizky hari ini gerbang hantu hari bahagia. Kau kirimkan lonceng. Mau apa kau? Lonceng ini saya sengaja memesan dibuat dengan hati-hati bagaimana? Tidak suka? Wijaya Rizky, kakekku dulu dengan baik hati menampungmu, mengajarimu ilmu kedokteran. Kau hampir membuat keluarga Lin musnah semua. Tapi sekarang kami akan bangkit kembali, kau malah mengirimkan lonceng. Kau ingin memusnahkan kami? Kau bilang baik hati menampungku? Dari awal sampai akhir kalian tidak pernah menganggapku sebagai manusia, menganggapku sebagai anjing penjaga rumah. Selain keturunan, kemampuan, bakat, di mana kau setara denganku? Masuklah. Kenapa dia nyelonong? Kau punya uang? Kalau punya uang bisa nyelonong. Punya. Dasar orang miskin. Tak punya uang mau berobat apaan? Pewaris gerbang hantu bukan hanya bakat saja yang dibutuhkan. Anak kecil. Belajar sedikit ilmu kedokteran sudah berani bermain sulap. Berani mengajariku? Dari segi generasi. Kau harus memanggilku kakek buyut. Memanggilmu kakek buyut kau berani menerima? Putra Dwi di sini murid durhaka, Wijaya Rizky majulah, dengarkan nasihat. Dasar bocah nakal, masih berani bermain hantu. Gue hari ini pasti akan memenggal kepalamu. Untuk ditendang seperti bola, jangan bergerak. Dasar pengecut, ternyata kau punya cucu yang baik. Usia masih belia, jarum sakti gerbang hantu sudah dikuasai 6 atau 70%. Masih ada sedikit bayangan Putra Dwi. Syukurlah kau tahu. Kalau begitu cepat pergi. Benar, sayangnya masih terlalu hijau. Kau pikir dengan mendekati Komandan Sutrisno lalu kau bisa bersikap angkuh? Aku, Wijaya Rizky, telah berkuasa di dunia persilatan selama 60 tahun. Klinik Tianyi tersebar di seluruh negeri. Di mana-mana ada murid-muridku. Kalian kebetulan menyelamatkan nyawa Komandan Sutrisno? Lalu apa artinya? Apa dia akan demi gerbang hantu yang kecil ini bermusuhan dengan klinik Tianyi kami? Benar, dan lagi Komandan Sutrisno sedang mempersiapkan konferensi pertukaran pengobatan rakyat yang baru. Tidak punya waktu untuk kalian para preman kecil ini. Jika kalian tahu diri, cepat serahkan jarum sakti gerbang hantu. Jika tidak, hari ini adalah hari kematian kalian. Apa? Gagal mengancam, malah mulai merampok. Mau bangkit lagi? Tergantung aku memberimu kesempatan ini. Putra Joko, berikan apa yang aku minta. Demi hubungan kita dulu. Aku akan memberimu jalan keluar. Kalau tidak, putra tunggal keluarga hantu kalian jangan harap bisa dapat. Mau apa kamu? Mau berkelahi ya? Aku sepuh sudah hidup selama ini. Berkelahi tidak pernah takut. Kenapa mau menakutiku? Kurang ajar. Hari ini aku akan menggantikan kakekmu. Mengajarimu. Apa itu celaka dari mulut? Ramai sekali ya. Aku datang terlambat. Pemimpin aliran Wijaya, kamu malah datang lebih awal.
Klinik Gerbang Hantu dibuka kembali. Di hari yang spesial ini, kami datang untuk menambah kebahagiaan. Pemimpin aliran Wijaya, hadiah ini memang unik. Kalau dibandingkan begini, punyaku jadi agak malu-maluin. Aku tidak sebanding dengan milik pemimpin aliran Wijaya, kaya raya dan berkuasa. Hanya tulisan ini yang bisa dibanggakan. Tabib Sakti, tak ada duanya di dunia. Tabib Sakti, itu dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tulisan komandan ini digantung di aula itu adalah jimat penangkal. Pantas. Ditulis langsung oleh komandan lebih berharga dari emas, betul? Semua perhatikan ya dokter muda, dia adalah oleh komandan yang secara langsung disertifikasi sebagai dokter hebat. Mulai hari ini siapapun yang ingin mengganggu dokter muda, pikir-pikir dulu ya. Saya, komandan, tidak pernah berbicara sembarangan. Tuan muda memang memiliki bakat nyata. Bukan, dokter hebat. Dia cuma anak kecil. Apa dia pantas? Komandan, maaf terus terang. Saya Wijaya Rizky, sudah puluhan tahun menjadi dokter pasien yang sembuh. Tidak sampai 10.000, tapi sudah 1.000. Dia seorang anak muda, berapa pasien yang dia tangani, lalu disebut dokter hebat, mungkin sulit diterima banyak orang. Tentang tubuh ini jika dihitung sampai sekarang. 5. Hanya lihat 5 orang sudah bisa disebut dokter hebat. Kalau begitu aku juga dokter hebat dong. Jadi semua orang dokter hebat. Di jalanan penuh dengan dokter hebat. Lihat. Belajar ilmu kedokteran dulu, belajar seni. Setidaknya 3 tahun menulis resep, 5 tahun praktek, lalu dapat guru terkenal baru bisa lulus. Seorang anak di bawah 10 tahun. Apakah layak disebut dokter hebat? Kalau begitu aku penasaran. Wijaya Rizky, kau dibimbing oleh tabib terkenal yang mana? Dan tabib terkenal mana yang memberikan pengakuan padamu dan mengizinkanmu lulus? Orang sepertimu yang mengkhianati guru dan meninggalkan aliran. Bisa mendirikan sekte sendiri. Aku anak 8 tahun, kenapa tidak boleh berobat? Bicara soal pengalaman denganku? Kau tidak pantas. 5 kenapa? Itu lebih baik daripada para penipu yang 1000 kali lebih buruk. Dasar bajingan, diam kau. Cukup, hari ini Gerbang Hantu berbahagia. Siapa yang berani macam-macam di sini, berarti melawan aku, Sutrisno Adi. Kemampuan tuan muda aku, komandan pasukan, sudah melihat sendiri. Jika ada yang tidak puas, pulang dan latih ilmu kedokteranmu, baru datang tantang lagi. Karena komandan sudah bicara, apalagi yang bisa kukatakan? Kakek, mereka terlalu sombong. Sudah waktunya memberi mereka pukulan mematikan. Biarkan mereka datang. Oke, pertunjukan dimulai. Dukun celaka, kembalikan nyawa istriku. Kembalikan nyawa istriku. Dukun celaka, kembalikan nyawa istriku. Dukun celaka, kau kembalikan nyawa istriku. Pratama Bayu? Kok kamu? Siapa kau? Nama saya Pratama Bayu. Orang yang terbaring di gerobak itu adalah istri saya, Suryanila. Ada apa ini? Istri saya sudah sakit 20 tahun, tidak pernah menemukan dokter. Dia sangat menderita. Seminggu yang lalu, saya dengar ada anak ajaib yang sembuhkan penyakit komandan pasukan. Jadi saya coba-coba dan menemukan penipu kecil ini. Memintanya beri jarum dan resep. Saya pikir akhirnya dapat dokter hebat. Tapi siapa sangka setelah pulang, ikuti resep, minum obat seminggu. Belum seminggu dia sudah tiada. Aduh, lihat, membunuh orang. Sudah kubilang, anak ini memang penipu. Kamu ini ya, obat dari anak ini berani kau minum. Kau terlalu nekat. Aku putus asa cari dokter. Praktik Tianyimen biayanya terlalu mahal. Aku tidak mampu. Katanya anak ini sembuhkan penyakit komandan pasukan. Makanya aku komandan pasukan. Mohon beri aku keadilan. Hukum berat pembunuh ini. Hukum berat pembunuhnya. Komandan, saya sudah bilang dari dulu praktik kedokteran tidak boleh sembarangan. Dia anak 8 tahun. Meskipun berbakat luar biasa, pengalamannya masih kurang.
Mana bisa membuka praktek? Sekarang malah membuat pasien mati. Benar, komandan kamu dibodohi oleh penipu cilik ini. Dia menipumu. Lihat, dia memanfaatkan namamu untuk berobat. Akibatnya pasien meninggal. Dia merusak reputasimu. Kau bohong, kakak Pratama. Saya ingat jelas waktu itu adikku memberi kakak ipar saat menusuk jarum. Dia jelas membaik, dan saya ingat Putra Arif resep yang ditulis. Dongquai, astragalus, ubi, semua obat tonik tidak akan menyebabkan kematian. Tonik hangat untuk yang lemah dan dingin obat untuk memperpanjang hidup, sedangkan untuk panas berlebih api yang mempercepat kematian jika salah arah. Obat baik itu menjadi racun. Apa yang dikatakan pemimpin aliran Wijaya saya tidak mengerti, saya hanya tahu. Sekarang istri saya terbaring, tak bergerak di sini. Apa saya memfitnah kalian? Komandan, mohon keadilan, jangan lindungi pembunuh istri saya. Benar, jangan lindungi dia. Harus dihukum berat, jangan lindungi pembunuh. Itu tadi hanya hidangan pembuka. Ini hadiah sebenarnya dariku. Ingin buka praktek? Tanya dulu aku setuju atau tidak. Tuan Muda. Ini ada apa? Siapa bilang aku membuat pasien mati? Dia belum mati sepenuhnya. Belum mati kau omong kosong. Pagi ini aku melihat Suryanila dengan mata kepalaku sendiri. Menghembuskan napas terakhir, kau bilang dia belum mati. Lihat, apa dia masih bisa bergerak? Kau pikir kami semua buta? Jelas-jelas sudah mati, malah bilang belum mati total. Biarkan aku meraba denyut nadinya. Denyut nadi hilang, belum mati total. Mati total. Putra Dwi, Putra Arif. Benar-benar tidak ada denyut nadi. Ada lagi yang ingin kau katakan? Istriku kau yang membunuhnya dengan pengobatanmu. Jika tidak minggir, dia benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Minggir. Kau masih sangat muda. Kenapa begitu kejam? Dia sudah mati. Kau masih menyiksanya. Biarkan dia mencoba. Aku mempertaruhkan reputasiku untuk menjamin dia. Jika benar-benar tidak bisa diselamatkan, komandan pasukan akan turun tahta dan menyerahkan jabatan. Saya percaya pada kemampuan medis Tuan Muda. Lebih percaya pada integritas Tuan Muda. Saya yakin hanya dia yang lebih mengerti apa arti beratnya kehidupan. Jika tidak memiliki keyakinan penuh, dia tidak akan bertindak sembarangan. Dia tidak akan mudah turun tangan. Nyawa adalah masalah besar. Ini bukan main-main. Jika ingin menyelamatkan istrimu, minggirlah. Baik. Kubiarkan kau menusuk. Kakek, apa yang dilakukan bocah ingusan ini? Siapa tahu, hanya trik kecil. Tidak disangka ada hasil tak terduga. Ho, bangkit dari kematian, kebanyakan baca dongeng ya. Benar-benar hidup. Hidup ya, benar-benar hidup. Dia sadar. Ini tidak mungkin. Denyut nadinya hilang. Bagaimana mungkin? Orang mati pun bisa dihidupkan, dia benar-benar dewa. Hei, hidup, hidup. Aku tahu anak ini punya kemampuan besar. Luar biasa. Putra Dwi, bagaimana kau melakukannya? Aku baru saja memeriksa nadinya kakak ipar sudah tidak berdenyut. Hanya pingsan palsu. Meski denyut nadinya hilang, tubuhnya masih hangat. Pingsan akibat dahak, dingin ekstrem. Dahak menyumbat paru-paru. Ki tertutup mendadak, tampak seperti orang mati. Tusuk akupuntur dengan jarum emas, keluarkan dahak kotor, denyut nadi kembali. Suryanila, kau sadar? Kau membuatku takut setengah mati.
Kenapa bisa begini? Ada apa? Resep yang kau berikan sebelumnya. Resepku tidak ada masalah. Lalu, kenapa Suryanila berhenti bernapas? Itu harus kutanyakan padamu. Apa yang kau berikan padanya? Maksudmu, aku meracuni Suryanila? Meracuni? Kau belum punya nyali untuk itu. Dari jarak sejauh ini, aku bisa mencium bau yang sangat menjijikan itu. Bau apa? Kenapa aku tidak mencium apapun? Bau serbuk pembakar hati. Serbuk pembakar hati. Apa itu serbuk pembakar hati? Serbuk pembakar hati itu adalah serbuk pereda nyeri yang sudah lama hilang. Efek pereda nyerinya sangat baik, namun sangat mudah membuat ketagihan. Bukankah itu seperti narkoba? Aku ingat, aku benar-benar pernah memberikannya kepada Suryanila. Hal lain. Aku menghabiskan semua tabunganku di Tianyiguan. Membeli satu ramuan pemulih tenaga, katanya bisa memperpanjang hidup. Aku takut kemampuan medis putra Arif kurang, maka diam-diam aku memberikannya kepada Suryanila. Juga kata orang dari Tianyimen, Suryanila. Setelah minum obat putra Arif, barulah dia mati mendadak. Maka aku membawa Suryanila kemari untuk membuat keributan. Betul sekali. Kamu mengada-ada. Obat yang kami gunakan di Tianjimen. Semua bahan obat asli. Tidak ada yang namanya apa itu? Serbuk apa? Kata-kata tanpa bukti, omong kosong. Kami Tianjimen bertindak terang-terangan. Mana mungkin kami menaruh serbuk pembakar hati itu? Itu adalah benda jahat. Ramuan pemulih tenaga. Kebetulan aku juga punya satu. Itu sebelumnya di Tianyiguan dibeli seharga 10 juta. Aku belum sempat memakannya. Sudah bertemu putra Arif. Sekarang di mana? Di mobilku. Mau diambillah. Yaitu serbuk pembakar hati. Satu butir saja sudah membuat ketagihan. Wijaya Rizky, kamu berani sekali menggunakan benda jahat ini untuk mencelakakan rakyat. Dia bilang itu serbuk pembakar hati. Betul, dia tidak punya bukti. Ini namanya fitnah. Ini jebakan. Benar. Komandan Sutrisno, aliran Tianyi kami bersih dan jujur. Tidak akan pernah melakukan hal yang melanggar moral dan hukum. Benar atau tidak? Dengan uji coba akan ketahuan, Darmawan Eko. Siap. Sita segera uji malam ini juga, dan undang pemimpin aliran Wijaya beserta rombongannya kembali ke kantor untuk minum teh. Sebelum hasil keluar, tidak boleh meninggalkan wilayah. Siap. Lepaskan aku. Kami aliran Tianyi sudah menyelamatkan banyak pejabat. Kalian mau bermusuhan dengan seluruh dunia kedokteran? Tidak peduli siapa yang kau selamatkan. Hukum negara tidak punya belas kasihan. Yang melanggar pasti dihukum. Ayo. Anak nakal. Penghinaan hari ini kuingat. Kamu tunggu saja. Baik, aku tunggu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku ingat dendam hari ini. Ramuan pemulih tenaga berubah menjadi ramuan tipuan. Berani-beraninya mereka memikirkan itu. Iya, bajingan. Gerbang Tabib Surgawi adalah keluarga pengobatan terkemuka di negeri Nusantara. Tidak menyangka di belakang ternyata menggunakan barang semacam ini untuk mencelakai orang. Putra Arif, aku sudah buta oleh keserakahan. Mendengar hasutan dari gerbang Tabib Surgawi, hampir saja merusak nama baik gerbang hantu. Dan hampir saja membunuh istriku, maaf. Kau pikir aku tidak tahu? Kau dimanfaatkan oleh orang lain. Jika kau tidak datang membuat onar, istrimu tidak akan hidup kembali. Mengobati penyakit itu mudah, mengobati hati itu sulit. Aku sudah tua, perbuatan kotor apapun belum pernah kulihat. Bangunlah. Putra Arif, kebijaksanaanmu tak tertandingi. Denganmu di sini, pengobatan Nusantara pasti akan bersinar dengan gemilang baru.
Selama bertahun-tahun ini, pengobatan rakyat negeri Nusantara dalam konferensi pertukaran pengobatan rakyat semuanya diwakili oleh gerbang tabib surgawi. Kali ini Wijaya Rizky ditangkap. Aku khawatir kota laut kita tidak ada yang bisa bertanding di konferensi pertukaran medis yang baru. Aku, Sutrisno Adi, datang kali ini. Pertama untuk memberi selamat, kedua untuk memohon partisipasi. Putra Arif, kota laut membutuhkanmu untuk maju. Apakah kau bersedia? Karena komandan pasukan dengan hangat mengundang, maka kita bertarung. Kemampuan Wijaya Rizky yang setengah-setengah tidak layak mewakili pengobatan kota laut. Menurutku, dia hanya pantas membersihkan sepatu Putra Arif kita. Dengan Putra Arif yang turun tangan, juara sudah pasti diraih. Jika bukan karena badan inspeksi, belum menemukan serbuk pembakar hati bukti kunci yang membuat orang kecanduan. Tidak hanya akan menyita klinik semudah itu. Seumur hidupku yang kubangun, tak kusangka akan hancur di tangan seorang bocah. Jika dendam ini tidak terbalas, aku bukan manusia. Di mana Wijaya Budi? Wakil pemimpin aliran pulang dengan marah memecahkan porselen di seluruh ruangan. Lalu pergi dengan mobil dan tidak kembali lagi. Bodoh ini. Dia pasti pergi ke keluarga Lin. Sendirian ini jelas bunuh diri. Siapkan mobil. Wijaya Rizky, si rubah tua mencampur pil asli dan palsu. Orang dari badan inspeksi belum bisa menentukan jenis pil itu. Jadi mereka melepaskannya dulu. Bajingan, hancurkan aliranku malam ini. Kurebut nyawamu sebagai korban untuk klinik Tianyi. Sudah kuduga orang seperti Wijaya Rizky dari seorang pengemis kecil melonjak menjadi pemimpin aliran hari ini. Pasti punya cara. Takutnya dia nekat. Bajingan. Siapa? Aku bunuh kau. Gue bunuh lo. Hati-hati. Wijaya, Wijaya, Wijaya. Budi. Ada apa denganmu? Budi, ada apa? Kakek datang. Cepat, bawa Budi kembali ke rumah sakit, cepat. Pemimpin aliran Rizky, kamu. Hei? Ini karena Wijaya Rizky gagal mendidik cucu berakhir seperti ini, itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Rizky, hutang darah bisa lunas. Hutang hati sulit lunas jika kamu terus keras kepala seperti ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku pamit. Bencana dari langit masih bisa diperbaiki. Bencana karena perbuatan sendiri tak bisa dihindari. Keluarga Lin membuatku begini. Kali ini Budi lagi-lagi celaka parah karena Putra Arif. Aku bersumpah pasti akan kubuat mereka membayar 2 kali lipat.
Hei, Ketua Atmaja, saya bisa menerima syaratmu. Tapi dengan syarat kamu harus setuju dengan satu syaratku dulu. 2 hari lagi di konferensi pertukaran medis. Aku ingin Putra Arif mati. Tuan Rizky, saya urus, kamu tenang sa. Kerjasama yang menyenangkan. Budina, kakek pasti akan mencari keadilan untukmu. Ke-23 Konferensi Pertukaran Pengobatan Rakyat. Sekarang dimulai. Kali ini juri yang kami undang adalah pakar pengobatan tradisional dari negara Nusantara, Guru Putra Satria. Itu Putra Satria. Dia telah memenangkan 3 kali berturut-turut gelar Maestro Pengobatan Nasional, seorang ahli sejati. Kenapa kamu begitu bersemangat? Orang tua ini, dari kelihatannya sudah hampir masuk liang lahat masih jadi juri. Kakek, kok kamu tidak tahu apa-apa? Guru Putra Satria tahun ini hampir berusia 110 tahun. Biasanya jarang muncul, kali ini bisa mengundangnya. Saya merasa sangat terhormat. Semua salahku, semua salahku. Sekarang mari kita persilakan perwakilan final untuk maju. Selanjutnya yang dipersilakan adalah perwakilan dari Ping Cheng. Bukankah ini pemimpin aliran Tianyi, Wijaya Rizky? Bukankah dia selalu perwakilan dari kota laut? Kenapa sekarang mewakili Ping Cheng? Ping Cheng biasanya tidak pernah masuk final tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ganti orang. Pantas saja. Orang tua licik ini. Di kota laut oleh kakek moyang kita ini dikalahkan sampai ketakutan. Dia malah datang ke sini. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Selanjutnya mari kita persilakan perwakilan dari kota laut. Selanjutnya, mari kita persilakan perwakilan dari kota laut. Kakek, ya ayo semangat. Ada apa ini? Jangan bilang. Anak ini adalah dari kota laut peserta kompetisi. Sutrisno, apakah kau gila? Kenapa kau mengirim anak kecil untuk bertanding? Benar sekali. Apa tidak ada orang lain yang bisa dipakai? Selanjutnya, mari kita persilakan kedua perwakilan untuk memberikan sambutan. Para hadirin, akhir-akhir ini saya dengar pemimpin aliran Tianyi difitnah dan diusir oleh orang jahat. Kami dari Ping Cheng dengan semangat keterbukaan telah mengundang aliran Tianyi untuk bertanding mewakili kami. Kenapa belum ditangkap juga? Ku dengar penjahat tua ini, komponen serbuk pembakar hati disembunyikan. Jadi, lembaga inspeksi ini untuk sementara belum bisa mendeteksi kandungan berbahaya. Arena hari ini hanya membedakan benar dan salah, tidak membedakan besar dan kecil. Silakan kedua peserta tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Konferensi kedokteran sekarang secara resmi dimulai. Pihak yang kalah hari ini harus setuju tanpa syarat tuntutan pihak yang menang tanpa peduli hidup mati bersumpah sebagai bukti. Bocah sekarang serahkan teknik akupuntur gerbang hantu, masih ada waktu, aku bisa memberimu mayat utuh. Kalau kami menang, kalian harus minta maaf di depan umum. Mengakui kalian mencuri harta berharga gerbang hantu kami. Apa maksudmu mencuri? Klan gerbang hantu kalian yang jatuh jarum sakti gerbang hantu berganti pemilik itu juga bisa dimaklumi. Ini namanya kembali ke pemilik aslinya. Dasar tidak tahu malu. Aku pukul kau mati, aku pukul kau mati, kakek. Tenang, tenang. Aku Putra Dwi mengaku berpengalaman luas. Sampah tak tahu malu sepertimu. Baru pertama kali kulihat. Wijaya Rizky, kau ingin merebut teknik jarumku ya? Boleh, asal kau menang 1 ronde dariku, itu sudah cukup. Sombong anak haram, hari ini kau pasti mati. Ronde pertama pertandingan mendiagnosis nadi dengan benang dimulai sekarang. Maraba
denyut nadi dengan benang. Itu adalah teknik dari negara Nusantara yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Hari ini, kalian berdua akan berlomba untuk melihat siapa yang memiliki keterampilan medis yang lebih hebat. Teknik ini sudah saya latih selama 5 tahun. Dengan mata tertutup, saya bisa mendeteksi pria, wanita, tua, muda. Di balik sana duduk seorang wanita muda. Wah, bisa tahu juga dan cepat sekali. Hanya dengan seutas benang, dia bisa tahu bahwa di balik layar itu ada seorang wanita. Hebat sekali. Ternyata benar ada teknik meraba denyut dengan benang. Aku selalu mengira itu hanya buatan dalam novel. Luar biasa. Giliranmu. Wanita muda. Dia sudah bilang, yang duduk di belakang adalah seorang wanita muda. Kau menyalin jawaban orang, itu bukan kemampuan. Makanya aku bilang menyuruh anak kecil ikut lomba itu jelas menyerah kalah. Wanita muda, usia 25, berat 120. Menstruasi belum berhenti. Nadi kiri bagian depan terasa tegang dan lambat. Nadi kanan bagian tengah terasa licin dan cepat. Dada dan pinggang terasa penuh dan nyeri. Pagi hari mulut terasa pahit. Dan sering tidak bisa tidur di malam hari. Bisa minum likoris, sangki, 7 dosis akan meredakan. Usia dan berat badan, kau bisa tahu juga? Usia berat badan kamu bisa mengukurnya. Ini bukan memeriksa denyut nadi. Ini meramal, kan? Benar, terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Iya dong. Karena kedua perwakilan sudah memberikan jawaban, mari kita lihat jawaban yang benar apa sebenarnya. Dia benar. Hebat sekali, luar biasa. Semua benar sama persis. Anak ini punya bakat. Bagus, bagus. Tebakan pasti cuma tebakan. Nadi ini, kenapa aneh sekali? Bang, bisa nggak sih? Kalau nggak bisa, turun saja. Badut, aku nggak percaya kalian bisa terus menebak dengan benar. Denyut nadi manusia tenang dan lambat itu pertanda ada energi. Dan denyut nadi di bawah benang ini padat seperti kayu. Bergerak seperti binatang buas. Di balik layar ini bukan manusia. Bukan manusia. Itu apa? Bukan manusia itu apa? Ini lucu ya. Itu binatang. Apa itu hewan? Hewan juga punya denyut nadi. Hewan juga punya denyut nadi. Dan denyut nadi beberapa hewan dengan manusia kurang lebih sama. Aduh, Komandan Sutrisno benar-benar berpengetahuan luas. Sayang Anda sudah tua sampai bingung mengirim seorang anak untuk bertanding. Entah apa yang Anda pikirkan. Kota laut kita yang megah penuh dengan orang berbakat. Bahkan seorang anak pun akan membuat kalian tidak mampu mengejarnya. Lanjutkan. Binatang apa itu? Seperti babi, seperti kambing atau mungkin sapi. Yang pasti aku yakin di balik tirai ini ada seekor hewan. Hei bocah, katanya kamu hebat. Coba katakan di balik tirai ini hewan apa? Kamu berhasil menebak sekali. Belum tentu bisa menebak kedua kalinya. Dengan otak babimu. Tentu saja tidak bisa menebak. Jangan buru-buru, biarkan aku sang leluhur memberitahumu. Anak ini. Denyutnya dalam, padat, dan licin. Mengalir lancar seperti mutiara di piring. Ini adalah denyut licin karena penumpukan makanan dan denyutnya keruh. Seperti lumpur di kolam, ini adalah tanda kerakusan di perut. Tanda pikiran kacau dan kecerdasan tumpul. Ini memang bukan denyut nadi manusia, melainkan babi. Ini memang bukan nadi manusia, melainkan nadi babi. Babi.
Babi. Kalau bukan, Kalau bukan, aku akan memakannya. Baik, mari kita umumkan hasilnya. ternyata benar babi benar-benar bisa menebak hebat. Atma aja ketua. Round kedua kita menang lagi. Sudah kubilang, bukan babi ya kambing atau sapi. Anak kecil kali ini kamu beruntung. Tapi sebagai manusia, tidak selalu beruntung seperti ini. Kalau begitu coba saja. Mustahil. Mustahil tidak ada nadi. Bagaimana ini? Apa tidak bisa merasakan? Jangan-jangan hewan lagi. Selesai? Lama sekali Putra Dwi sedang terburu-buru. Kamu diam. Tiang ada nadi. Kurasa di balik tirai adalah benda mati. Saya menduga di balik tirai itu adalah benda mati. Benda mati jangan-jangan mayat. Siang bolong membandingkan ilmu pengobatan kok sampai ada mayat. Betul. Pak, yang terjadi... Nak, sekarang giliranmu. Aku ingin mendengar jawabanmu. Wah, ini nadi hamil. Nadi hamil. Satu nadi hamil, satu benda mati. Kenapa bisa berbeda jauh? Nadi hamil tidak ada denyut nadi. Mana mungkin nadi hamil? Anak muda nadi hamil yang paling sederhana saja kau tidak bisa meraba. Bisa dibayangkan semua yang kau lakukan sebelumnya hanya tebakan. Kau belajar ilmu pengobatan. Aku belajar ilmu dewa levelnya berbeda, jangan dipaksakan ya. Cepat ungkap jawabannya. Kalau tidak ada orang yang akan meledak di tempat. Aku ingin lihat bagaimana nadi hamil itu. Kalau begitu kita ungkap jawabannya. Lucu sekali, apa meja ini bisa hamil? Ada apa ini? Anak kecil ini terlalu muda. Usia terlalu kecil, kurang pengalaman. Tidak mungkin. Putra Dwi mana mungkin salah mengartikan nadi hamil. Komandan pasukan Sutrisno. Hasilnya sudah jelas, babak ini kami Pinceng menang. Anak ini masih terlalu hijau. Perwakilan Pinceng, meski tidak tepat menggambarkan spesifik benda tersebut, tapi memang benda mati. Babak ini Pinceng menang. Tunggu. Tidak terima? Apakah ini hamil? Jangan hanya lihat dari luar. Potong kaki meja, nanti kan tahu. Masih belum menyerah, masa meja ini bisa hamil? Meja kok bisa hamil? Pengobatan Tiongkok mengajarkan melihat dari yang kecil. Kalau begitu tidak ada salahnya membelah meja ini. Kita lihat saja nanti. Seekor serangga, ada telurnya di atasnya. Ini bisa dibilang kehamilan? Lihat, ini serangga telurnya. Ternyata benar hamil. Bahkan serangga hamil bisa dideteksi. Hebat, hebat. Kan sudah kubilang. Putra Dwi kita ilmu medisnya setinggi langit. Mana mungkin bahkan kehamilan tidak bisa dideteksi. Putra Dwi hebat sekali, kalau bukan sihir apa? Tidak, mana mungkin. Atmaja ketua kita menang lagi, kamu kalah. Di dalam kayu ada serangga. Di perut serangga ada telur. Kalau bukan kehamilan apa? Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya nyatakan, konferensi pertukaran medis tahun ini, Kota Laut menang telak.
Baik. Kecurangan. Ini kecurangan. Ada serangga di kaki meja. Bagaimana mungkin bisa mendiagnosisnya? Aku tidak percaya. Siapa yang bisa memiliki kemampuan ini? Pasti kalian bersekongkol untuk berbuat curang. Ilmu pengobatan negara Nusantara sangat luas dan mendalam. Tidak kusangka ilmu pengobatan Putra Arif sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Wijaya Rizky, bukankah kau mengaku sebagai tabib terhebat di negara Nusantara? Kenapa kau bahkan kalah dari seorang anak? Kau bilang apakah kau... Sengaja kalah darinya? Aku juga tidak tahu kenapa. Aku berlatih pengobatan selama 60 tahun. Bagaimana mungkin aku berulang kali? Tahan lagi. Kalah oleh seorang anak? Wijaya Rizky? Kalian Tianyi Men menjual secara ilegal obat-obatan terlarang. Setelah diuji, dipastikan dapat menyebabkan kerusakan parah pada sistem saraf manusia. Ikut kami sekarang. Tianyi Men yang kudirikan sendiri, reputasi yang kubangun seumur hidup, semua hancur karena bajingan kecil ini. Bahkan satu-satunya cucuku mati di tangannya. Aku ingin balas dendam. Serakah seperti ular menelan gajah. Semua ini karena kesalahanmu sendiri. Wijaya Rizky, hatimu tidak benar. Menyakiti rakyat, bukti kejahatanmu jelas. Aku tidak terima. Bajingan kecil, serahkan nyawamu. Kakek. Putra Dwi. Kenapa? Katakan padaku kenapa Putra Dwi yang tua bodoh itu dia rela memberikan jarum gerbang hantu kepada orang yang biasa-biasa, Putra Joko yang bodoh tetapi tidak memberikannya kepadaku, Wijaya Rizky. Padahal aku 100 kali lebih pintar darinya, bakatku lebih tinggi darinya, akulah yang bisa membawa kejayaan keluarga. Keluarga Lin tidak adil. Kalian semua harus mati? Jarum perak meskipun tipis, bisa menghubungkan roh ujung jari yang kecil mengandung hati yang welas asih. Menyembuhkan orang dengan jarum itu mudah. Menjaga welas asih di hati itu sulit. 60 tahun yang lalu aku sudah memperingatkanmu. Wijaya Rizky, kau sendiri yang salah langkah. Terjerumus ke dalam kegelapan. Bagaimana kau bisa tahu kalimat itu? Dulu ketika Putra Dwi menghembuskan napas terakhir, dia sendiri yang mengatakannya padaku. Hanya kita berdua saat itu. Wijaya Rizky. Melihat Putra Dwi, kenapa tidak berlutut? Putra Dwi dari gerbang hantu ada di sini. Pengkhianat Wijaya Rizky maju dan dengarkan perintah. Kau adalah Putra Dwi. Kecil, sekarang kau paham? Aku, Putra Dwi, memilih murid untuk mewariskan ilmu, tidak pernah hanya melihat bakat. Sejak kecil kau suka bersaing, berpikiran sempit, mementingkan keuntungan dan melupakan moral. Dulu, aku Putra Dwi sudah melihat niat jahat di matamu. Jika ilmu jarum gerbang hantu kuwariskan padamu, itu benar-benar perbuatan dosa. Aku tahu. Hari ini kau meracuni sesama. Itu membuktikan bahwa aku Putra Dwi keraguanku dulu. Aku tahu. Aku mengerti. Aku salah. Bawa pergi. Nak, kemarilah. Putra Dwi ini? Nak, jangan khawatir. Ini adalah sisa dari sedikit energi asli milikku. Hari ini akan kuwariskan padamu. Kelak saat kau menusuk jarum dan mengatur energi akan lebih efektif. Juga akan membantumu memahami teknik jarum yang lebih dalam. Masa depan gerbang hantu ada di tanganmu. Putra Sari akan mengingat ajaran Putra Dwi. Kakek, kau akan pergi? Kamu mau pergi? Anak nakal, cepat berlutut. Cucu kalau berani macam-macam lagi hati-hati, aku akan datang ke mimpimu, aku cambuk kamu. Aduh kakek, aku tahu salah. Aku
Aku tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi. Kakek. Urusan duniawi sudah selesai. Kakek. Gerbang hantu memiliki penerus menyembuhkan umat manusia. Hati yang baik adalah jalan besar. Aku pergi. Ini bagaimana, Ki? Apakah aku tadi bermimpi? Bukan mimpi. Tabib Agung menunjukkan kekuatannya. Tabib Agung menunjukkan kekuatannya. Gila, iya. Tabib Agung menunjukkan kekuatannya. Tabib Agung menunjukkan kekuatannya. Kakek, Kamu akhirnya sadar. Putra Arif.